Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Pada pembelajaran hari ini kita masih mempelajari tentang statistika. Cuma bedanya pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah bilangan yang menjadi pusat suatu penyebaran atau distribusi. Nah, ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama ada min atau rata-rata. Simbolnya itu biasa ditulis dengan X bar. Kemudian ada median, itu simbolnya adalah M. Kemudian ada modus, simbolnya adalah MO. Modus ini adalah data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Nah, di sini ada min. Min ini adalah nilai rata-rata atau jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data hingga diperoleh rumusnya itu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian adalah yang kedua ada median. Median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Cara menentukannya tergantung dari banyaknya data sehingga diperoleh dua varian seperti ini ya, dua cara seperti ini. Nah, untuk N-nya ganjil, N di sini adalah banyak data. Kalau misalkan banyak datanya adalah ganjil, maka medianya itu berada di data ke setengah dari banyaknya data tersebut. Kemudian untuk N-nya genap, yang N-nya genap itu data yang berada di antara tengah-tengah. Maksud tengah-tengah itu berada di setengah data setengahnya si median dan setelahnya. Mohon maaf, bukan data di tengahnya median ya, berada di data antara tengah-tengah data tersebut dan setelahnya data tersebut nanti dibagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita melanjut pada contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Setelah diurutkan nanti dibagi menjadi 2 bagian yang sama sehingga diperoleh urutannya itu sebagai berikut. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini dari mulai 90, kemudian 105, 120, 125, 135 sampai 205. Itu diurutkan. Kemudian di sini kan banyak datanya ada berapa? Ya, N-nya itu ada 10, berarti medianya itu berada di tengah-tengah dan setelah tengah-tengah. Nah, berarti medianya itu berada di data antara ke-5 dan ke-6. Berarti di antara ini datanya itu antara 105 dan 135 dan 145. Maka diperoleh nih, karena banyak data genap, maka 135 ditambah dengan 140 nanti dibagi 2. Alhasil 280 dibagi 2, maka mediannya itu adalah 140. Paham? Selanjutnya kita melanjut pada mencari modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Di sini ada modusnya itu adalah 160. Kenapa 160? Lihat, 160 ini ada 2 kali penyebutan atau 2 kali pengulangan. Jadi ada 2 orang yang mendapatkan nilai 160, sedangkan yang lainnya hanya satu-satu. Maka modusnya adalah 160. Selanjutnya ke contoh 2. Contoh selanjutnya nih, ada contoh lagi. Tabel berikut ini adalah hasil ulangan matematika kelas 8A. Di sini ada nilai dan ada frekuensi. Di sini nilainya itu mulai dari angka 3, nilai 3 sampai nilai 9. Jadi yang mendapatkan nilai 3 itu ada berapa orang? Iya, ada 1 orang. Kemudian nilai 4 ada 4 orang dan seterusnya. Tentukan min ini apa? Iya, rata-rata. Median apa? Iya, nilai tengah. Modus apa? Ya, data yang sering muncul. Nah, tentukan min rata-ratanya, kemudian mediannya, kemudian modusnya. Nah, untuk yang pertama kita harus mencari min. Min itu kan tadi apa? Banyak data atau jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Maka ini karena ini dalam bentuk tabel, ada frekuensi, berarti jumlahnya itu kan yang mendapatkan nilai 3 ada 1 orang, berarti 3 kali 1. Kemudian yang mendapatkan nilai 4 ini ada 4 orang, berarti 4 kali 4. Yang mendapatkan 5, nih 5 ada berapa orang? 8. Oh, berarti 5 kali 8. Yang mendapatkan 6 kan ada 16 orang, berarti 6 kali 16 dan seterusnya. Nanti dibagi oleh jumlah frekuensi. Nah, ini dijumlahkan. Banyak data itu adalah
banyak atau jumlah dari frekuensinya. Kemudian diperoleh hasil, nih 3 kali 3 ini dari mana? 3 kali 1. Kemudian 16 ini diperoleh dari 4 kali 4. Kemudian 40, 5 kali 8. Nanti setelahnya dijumlahkan. Hasilnya adalah 230 dibagi 40. Hasilnya 5,975. Atau kalau misalkan mau dibulatkan menjadi 6. Kemudian ini udah dapat minnya itu adalah 5,975 atau 6. Kemudian nilai sekarang nilai tengahnya, mediannya. Nih, mediannya di sini banyak datanya ada berapa? 40 ya, banyak datanya atau N-nya itu ada 40. Genap atau ganjil? Ya, genap. Berarti kalau genap menentukan dulu data keberapanya. Nah, ini data keberapanya. Di sini diperoleh nilai tengahnya itu berada di data ke-20 dan di antara data ke-20 dan 21. Maka diperoleh data ke-20 dari mana di sini? Nah, lihat ya, ini frekuensinya kita jumlahkan dulu untuk mengetahui data ke-20-nya itu angka berapa atau nilai berapa. Kalian itu harus menjumlahkan dulu frekuensinya nih. 1 ditambah 4 berapa? 5. 5 ditambah 8, 13 ya. 13 ditambah 16, 29. Nah, 20 dan 21 berarti berada di sini. Berarti berada di antara 20 tadi berapa? 29 ya. Nah, di sana berarti angkanya adalah angka 6. Soalnya kan kalau angka 5 ini berarti berapa? 13 ya. Kalau berarti yang ini berarti data ke-20 ditambah dan 21 itu berada di 6, berada di nilai 6. Hasilnya adalah 6 ditambah 6 per 2, hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya itu untuk median. Nah, untuk modus itu adalah data yang sering muncul atau yang frekuensinya paling besar. Di sini frekuensinya paling besar adalah 6, berarti modusnya adalah 6. Selanjutnya, terakhir, nilai rata-rata ulangan dari 4 siswa adalah 6,50. Jika nilai seorang siswa baru dimasukkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 7. Berapa nilai siswa baru tersebut? Nah, ada dua cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus min atau menggunakan rumus rata-rata. Yang ini. Tapi sebelumnya kalian harus memisahkan dulu siswa barunya dengan variabel. Di sini saya memisahkannya dengan X. Setelah kita menemukan, di sini minnya adalah min atau nilai rata-rata yang baru, yang 5 orang nih, yang ditambah 1 orang, berarti 7 ya. 7 sama dengan rata-rata sebelumnya, rata-rata nilai jumlah seluruhnya, 4 kali 6,5 ditambah dengan X. X ini kan tidak diketahui nilai si siswa baru dibagi dengan 5, karena kan tadi bertambah 1 ya jumlah siswanya, berarti 4 kali 6,5 ini adalah 26, kemudian ditambah dengan X. Nah, 7 kali 5 ini, nah ini itu dikali silang, 7 kali 5 sama dengan 26 ditambah X. Hasilnya adalah 35, 7 kali 5, 35, 26 tambah X. Nah, yang si 26 ini kita pindah ruaskan, berarti jadi 35 kurangi 26 sama dengan X. Hasilnya 9 sama dengan X atau X sama dengan 9. Itu untuk cara satu. Cara keduanya lebih mudah. Nih, yang pertama kita harus mencari jumlah nilai dari 5 siswa. Berarti kalau 5 siswa, tadi itu rata-ratanya berapa? Ya 7, berarti 5 kali rata-rata. Berarti 5 kali 7, hasilnya 35. Kemudian jumlah nilai dari 4 siswa. Berarti kan tadi rata-rata untuk 4 siswa adalah 6,5. Berarti tinggal dikalikan dengan 4. Hasilnya 26. Setelahnya kita mengurangkan. Untuk mengetahui nilai siswa baru itu tinggal dikurangkan. 35 kurangi 26. Hasilnya adalah 9. Itu terserah kalian. Mau pakai cara 1 boleh. Mau pakai cara 2 boleh. Asalkan tidak salah aturan. Tidak melewati jalur. Seperti itu. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mengerti. Dan jika ada yang tidak mengerti, seperti biasa kalian tinggal bertanya saja ya, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.